Hai guys, welcome to my YouTube channel ya, bersama dengan gue Rainer. Ya, hari ini gue akan share ke teman-teman seputar dog training tips dan bagaimana sih untuk melatih anabul seputar dengan obedience training dan kepatuhan pastinya. Oke, tanpa panjang kali lebar, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini sekarang juga. Oke, jadi kalau di video sebelumnya gue share ke teman-teman bahwa anabul itu belajar bukan dari voice comment terlebih dahulu, tapi dari gerakan tangan. Ya, itu ada istilahnya teman-teman. Ya, jadi anabul itu belajar istilahnya adalah free shaping. Ya, sekali lagi istilahnya adalah free shaping. Jadi free shaping itu apa? Free shaping itu kita melatih anabul tanpa memberikan instruksi apapun, hanya menggunakan kesabaran dan fokus, dan saat dia melakukan, kita bayar teman-teman. Nih langsung aja gue praktekin, gue kasih contoh ke teman-teman. Di sini udah ada Mogi, ya. Kita akan tunggu Mogi sampai naik dengan sendirinya ke atas sini, ya. Kalau dia berhasil naik, baru akan langsung gue kasih reward. Dan ini butuh kesabaran teman-teman, ya. Kita bantu sedikit dengan leash popping. Oke, teman-teman lihat ya. Jadi dia belajar itu akan lebih mantap dengan sendirinya teman-teman. Tanpa gue suruh. Gue cuma menggunakan leash aja sebagai alat tools bantu. Oke, tuh. Sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan gerakan yang gue lakukan. Ya, gue nggak pakai ngomong apapun. Gue hanya menggunakan sedikit pop. Ini membantu. Oke. That's it. Ya, jadi dengan sedikit effort aja sebenarnya kita bisa mengkontrol anabul kita. Mau besar, mau kecil, nggak ada masalah ya teman-teman. You can train, kalian bisa melatih segala jenis anabul. Kebetulan gue di sini punyanya anabul poodle. Dan kalian bisa lihat free shaping itu manfaatnya banyak banget teman-teman. Untuk kita bisa walk off leash, ya, bisa jalan santai kayak gini. Ya, kalian lihat leash gue ini nggak tegang teman-teman, very loose, ya. Dan teman-teman lihat banyak orang yang jalan sama anabulnya, mereka ditarik-tarik. Ya, menurut gue itu anabulnya yang bawa majikannya jalan teman-teman, bukan majikannya yang bawa anabulnya jalan. Every time gue diem, dia harus diem, gitu. Ya, balik lagi teman-teman, ini kita membahas seputar tentang free shaping. Jadi free shaping itu contohnya kayak tadi, ya. Kalau misalkan contoh nih ya, gue mau dia sit teman-teman, tapi gue nggak ngomong apapun, ya. Gue hanya menggunakan sedikit gestur aja, gue nggak ngomong. Sekali lagi, that's it, I pay, ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman lihat nih ya. Nggak perlu ngomong teman-teman. Sekarang gue mau dia down, teman-teman. Kita tunggu teman-teman sampai dia down dengan sendirinya. Ya. Sedikit tatap muka dengan anabul. Kayak dia agak sedikit bingung karena ada angin. Kita tunggu teman-teman. That's it. Dia akan belajar dengan sendirinya kalau dia melakukan itu dengan benar. Dan kalau, oh ternyata kalau gue tiba-tiba duduk, gue langsung dikasih nih. Kalau gue tiba-tiba down, gue dikasih. Oh, berarti kayaknya that's how it works. Sesimpel itu. Baru teman-teman bisa tambahin. Tadi gue kasih dia kibbles. Sekarang gue kasih dia kayak keripik kecil gitu lah teman-teman. Ya, boleh nggak? Boleh kalau dikit doang mah. Oh, jackpot buat dia teman-teman. Ya, balik lagi yang seperti video sebelumnya, ada value kibble, ada value treats yang sederhana. Ya, itu kalau yang $5 atau 5.000, 10.000 itu jackpot buat mereka teman-teman. Jadi teman-teman harus kombinasiin. Kadang teman-teman kasih rewardnya yang sederhana, kadang teman-teman kasih rewardnya yang besar. Ya. Itu untuk apa? Untuk memotivasi mereka bisa belajar lebih rajin lagi. Tapi teman-teman, dari semua ini, untuk melatih anabul ini tuh butuh kesabaran pastinya.
dan teman-teman butuh fokus dari teman-teman dan dari Anabul. Untuk teman-teman fokus itu teman-teman harus sabar ya pastinya. Yang kedua, kalau untuk Anabul itu mereka harus sedikit lapar. Bukan lapar banget ya. Ini bukan penyiksaan, tapi memang sedikit lapar itu bagus untuk mereka bisa fokus. Karena itu gimana cara mereka belajar itulah caranya teman-teman. Harus fokus dan harus agak sedikit lapar. Karena kalau mereka nggak lapar, gimana kita kasih treats? Gimana kita kasih reward? Ya. Jadi kalau mereka udah kenyang agak lebih sulit sebenarnya untuk kita latih mereka. Tapi kalau mereka agak sedikit lapar itu lebih membantu kita lebih gampang proses belajarnya dan latihannya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya sedikit sharing dari gua. Kita lanjut di next video ya. Sebelum kita udahin, jangan lupa teman-teman like, komen dan juga subscribe YouTube channel ini ya supaya ini terus bertumbuh dan berkembang channelnya. Jadi teman-teman bisa banyak belajar dan share juga ya ke teman-teman yang punya rekanan atau teman-teman punya temen yang punya Anabul, barangkali video yang gue bikin ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kehidupan dan membangun hubungan yang baik dan benar dengan Anabul kalian. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.